Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pelajaran matematika kelas 9. Masih di materi kesebangunan dan kekongruenan. Kali ini kita akan belajar tentang kesebangunan pada segitiga. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari syarat-syarat bangun dikatakan kongruen dan sebangun. Juga telah mempelajari apa itu sifat kongruen dan sebangun pada segitiga. Nah, kali ini kita akan melihat kesebangunan segitiga yang pertama dengan dua garis jajar. Perhatikan contoh berikut. Langsung saya berikan contoh agar lebih mudah dipahami. Nah, perhatikan ada gambar seperti ini. Garis DE dan AB adalah sejajar. Ya, ditunjukkan dengan ada tanda panah di sini. Nah, ada pertanyaan pertama, seperti pertanyaan yang sudah ya pada pertemuan yang lalu. Buktikan bahwa segitiga DEC yang ini ya, yang kecil, dia sebangun dengan segitiga ABC. Nah, ABC. Nah, untuk membuktikan bahwa segitiga DEC dan segitiga ABC sebangun, kita akan menunjukkan menggunakan salah satu sifat. Ada 3 sifat, ya masih ingat? Kita pilih sifat mana yang sesuai. Nah, perhatikan di sini apanya yang sama? Oke, betul. Bahwa yang pertama yang sama itu adalah ukuran sudut CDE, nah yang ini ya, sama dengan ukuran sudut CAB. Kenapa sama? Harus ditulis alasannya. Nah, dia sama karena merupakan pasangan sudut sehadap. Kemudian yang berikutnya, sudut manakah yang sama? Betul, yaitu ukuran sudut CED sama dengan ukuran sudut CBA. Alasannya apa? Oke, alasannya sama dengan yang I1, yaitu pasangan sudut yang saling sehadap. Yang ketiga, nah, tentunya pasti sama. Ketika ada dua sudut sama, sudut ketiga pasti sama. Dan kebetulan di sini, selain itu alasannya, sudut DCE dia sama dengan ukuran sudut ACB, ya, ini. Karena dua sudut ini adalah saling berhimpitan. Nah, terbuktikan dari I1, I2, I3 bisa kita simpulkan bahwa segitiga DEC sebangun dengan segitiga ABC. Sifat yang dipakai atau kriteria yang dipakai adalah sudut, sudut, sudut. Nah, muncullah pertanyaan yang B. Ya, ini adalah akibat dari pembuktian. Kita disuruh menuliskan pasangan sisi yang bersesuaian. Nah, sangat gampang menuliskan pasangan sisi yang bersesuaian. Cara pertama bisa melihat gambarnya. Cara yang kedua bisa melihat pembuktian dari sudut-sudut-sudut ini. Cara yang paling mudah, lihat saja pembuktiannya. Kenapa tidak lihat gambar? Nah, kebetulan gambarnya ini memang mudah ya, posisinya seletak dua segitiga itu. Antisipasi kalau gambarnya itu sulit. Nah, sulit dipahami karena saling berhimpit dan sebagainya. Nah, makanya paling mudah untuk menuliskan pasangan sisi yang bersesuaian, kita lihat pembuktian sudut-sudut-sudut. Kita tuliskan. Tinggal ditulis saja kaki sudutnya ini. Pasti dia adalah sisi dari segitiga tersebut. Yang pertama, CE dibanding CB. Nah, dia akan sama dengan CD dibanding CA, akan sama dengan DE dibanding AB. Sehingga untuk lebih mudah mengingat, nah, di sini saya beri gambaran. Sekali lagi bahwa perbandingan CE ya, saya garis seperti ini. CE dibanding CB. Nah, diingat saja garisnya ini, muternya ini ya.
sama dengan CD dibanding CA sama dengan DE dibanding EB. Nah, jangan sampai lupa. Ya. Ketika nanti gambarnya diposisikan tidak sama dengan ini, yang penting garis sejajarnya kamu paham ya. Pasti nanti alurnya perbandingannya seperti itu. Jadi yang dihafal jangan titik sudutnya, hurufnya. Harus dipahami benar-benar dari mana ini diperlukan. Lanjut, pertanyaan yang C. Ketika sudah membuktikan, sekarang ada pertanyaan. Hitunglah panjang EB. Nah, saya beri angka di sini bahwa diketahui panjang CE-nya 6, DE-nya 5, AB-nya 7 cm. Yang ditanyakan adalah EB di sini. Nah, diingat perbandingan yang sudah kita peroleh di pertanyaan yang A tadi ya, yang A dan B, bahwa CE dibanding CB sama dengan CD dibanding CA sama dengan DE dibanding AB. Nah, patokannya untuk menjawab adalah ini. Sekali lagi yang ditanyakan EB. Nah, yang diketahui hati-hati ya, CE, DE, dan AB. Gunakan dua perbandingan untuk menjawab. Kalau kita gunakan CE dan CB, CE ada, CB bisa lah nanti. Nah, CD, nah kita lihat yang lain dulu. CD tidak diketahui sama sekali transisinya. CA juga seperti itu, jelas. Yang CD dibanding CA ini sementara tidak kita pakai. Jadi kita menggunakan dua perbandingan, CE dibanding CB, kita sama dengankan DE per AB. Kita isikan di sini ya. Nah, kita hilangkan yang tengah. Nah, CE nanti sama dengan 6 cm. CB berapa? Di sini belum diketahui. Nah, kita kembalikan ke soal. Soalnya mencari EB, mencari EB. EB di sini adalah ruas garis ya yang ada di CB. Artinya CB ini sama dengan CE ditambah EB. Nah, kita tulis. Nah, CE-nya tadi 6, CB-nya bisa kita tulis CE ditambah EB, CE-nya 6 plus EB. Muncullah EB di sini yang ditanyakan di soal. Oke. DE bisa kita isi 5, AB kita isi 7. Dikalikan silang seperti biasa. 6 kali 7 42 sama dengan 5 kali 6 20 plus 5 kali EB. Pindah ruas konstantanya jadi 1, 42 dikurangi 30 sama dengan 5 EB. Saya pindah posisi saja, ini namanya pindah ruas ya, ganti posisi. 5 EB sama dengan 12, maka EB sama dengan 12 per 5 cm. Jadi panjang EB adalah 12 per 5 cm. Oke? Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjut, kita lihat kesebangunan pada trapesium. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada trapesium PQRS. Dengan ukurannya yang diketahui seperti ini, hitunglah panjang MN pada gambar atau pada trapesium PQRS. Di mana garis MN, SR dan PQ adalah saling sejajar. Nah, untuk menghitung MN, banyak sekali kasus dari siswa kelas 9 yang sudah itu membandingkan antara sisi-sisi bersesuaian di trapesium PQNM dan trapesium MNRS. Nah, yang seperti itu tidak benar. Karena apa? Di sini tidak diketahui dua trapesium ini sebangun. Jadi kita belum bisa menggunakan perbandingan sisi-sisinya. Artinya, kita harus mengembalikan ke konsep awal, yaitu konsep segitiga yang sebangun. Sedangkan di sini tidak ada bentuk segitiga sama sekali, sehingga kita harus membuat sebuah segitiga. Caranya,
dengan membuat garis bantu dari titik S sehingga nanti akan memotong di PH. Nah, untuk mempermudah bisalah ini dibuat ditulis ya, titik sudut sembarang, misalkan kasih huruf ya, boleh. Nah, sehingga karena tadi garis bantu ini yang putus-putus kita buat sejajar dengan RI, artinya segi 4 ini membentuk jajar genjang. Kita tahu sifat jajar genjang, salah satunya adalah sisi yang berhadapan sama panjang. Kalau SR 12, berarti yang di hadapannya ini juga 12, yang di sini pun juga 12. Nah, sedangkan PH diketahui di soal sama dengan 20 cm, maka sisanya adalah 8 cm sisi yang kembali ke soal lagi, sekali lagi yang ditanyakan MN. Karena yang di sini sudah sama dengan 12, maka kita tinggal mencari sisanya. Sebut saja X. Nah, terbentuklah sebuah segitiga, di mana ada dua segitiga yang sebangun. Sudah kita buktikan ya di penjelasan sebelumnya tadi. Nah, oke. Sekarang kita cari panjang X. X per 8 ya, sisi-sisi yang bersesuaian, dia akan sama dengan 5 SM per SP, atau tidak lain 5 plus 3, sehingga X per 8 sama dengan 5 per 8. Dikali silang seperti biasa, ketemulah 8X sama dengan 40. X sama dengan 40 bagi 8 sama dengan 5 cm. Nah, jadi bisa kita simpulkan panjang MN sama dengan 5 ditambah 12 atau sama dengan 17 cm. Yang terakhir, kita lihat kesebangunan pada segitiga siku-siku. Perhatikan di sini ada segitiga siku-siku DA. Ditarik garis tinggi dari titik A sehingga memotong BC di titik D. Nah, dari sini kita nanti bisa membuktikan ada 3 pasang segitiga yang sebangun, yaitu segitiga ABC sebangun dengan segitiga DBA, segitiga ABC sebangun dengan segitiga DAC, dan segitiga DBA sebangun dengan segitiga DAC. Dari ketiga kesebangunan ini nanti akan diperoleh sebuah rumus baru yang berlaku. Nah, ternyata berlaku seperti ini, bahwa AB kuadrat itu sama dengan BD kali BC. Yang kedua, dari kesebangunan segitiga ABC ya, diperoleh bahwa AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Dan yang ketiga, dari membuktikan kesebangunan segitiga ACD dengan ABD, diperoleh bahwa AD kuadrat sama dengan DB kali DC. Tugas kalian membuktikan kesebangunan ini sehingga diperoleh rumus baru ini. Saya berikan contoh, saya akan membuktikan bahwa segitiga ABC ya sebangun dengan segitiga DBA, sehingga nanti akan diperoleh rumus pertama tadi. Ataukah benar seperti itu? Kita buktikan berikut. Bukti yang pertama, bisa kita lihat, kita tulis bahwa ukuran sudut BAC, mana BAC? BAC, sudut siku-siku ya, dia sama dengan ukuran sudut ADB. Alasannya jelas, karena sudah diketahui sama-sama 90 derajat. Yang kedua, sudut ABC
ukuran sudut ABC ini, dia sama dengan ukuran sudut ABD. Kenapa sama? Karena alasannya sudut saling berhimpit. Yang ketiga, sudut ACD sama dengan besar sudut BAD. Alasannya jelas, karena di atas dari I1 dan I2 sama, berarti sudut ketiganya jelas sama. Oke ya. Nah, jadi terbukti bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DBA. Sifat yang dipakai adalah sudut, sudut, sudut. Nah, dari sini akibatnya bahwa sisi BC ya, dibandingkan dengan sisi AB sama dengan sisi AC dibanding AD sama dengan AB dibanding BD. Perbandingan pertama dan ketiga ini akan saya tulis, yang kedua sementara saya hilangkan sehingga nanti akan diperoleh seperti ini. Kenapa seperti ini? Kita mengarah ke rumus tadi. Nah, kita kalikan silang, apa yang terjadi? Bahwa AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Sama kan dengan yang barusan ya? Kesimpulan akhir seperti ini. Ini kita peroleh dari pembuktian segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DBA. Nah, kalau saya perlihatkan kembali rumus yang jadi tadi, nah diperoleh yang baris pertama. Silahkan yang selanjutnya kalian membuktikan bahwa segitiga BC itu sebangun dengan segitiga ACD. Nanti akan diperoleh baris kedua. Yang ketiga, silahkan dibuktikan bahwa segitiga ABD sebangun dengan segitiga CD. Nanti akan diperoleh baris ketiga. Oke? Nah, yang terakhir, sebagai latihan, silahkan kalian mengerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Semoga bermanfaat. Selamat belajar semuanya. Tetap yakin bahwa matematika itu mudah. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.